Selamat pagi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Gema Kabar Baik menyapa kita Rabu 16 Juli 2025. Ayat Alkitab yang akan menjadi renungan kita terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 26. Ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Akan dibacakan bagi kita Kisah Para Rasul 26 ayat 17 dan 18, demikian firman Tuhan. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Dari ayat firman Tuhan ini, maka Gema Kabar Baik menyapa kita hari ini diberi judul menuruti Tuhan itu lebih mudah. Menuruti Tuhan itu lebih mudah. Dan santapan harian pagi hari ini Rabu 16 Juli 2025 demikian. Gala rasang adalah tongkat besi berujung runcing untuk mengendalikan binatang penarik beban agar berjalan ke arah yang diinginkan tuannya. Maka menendang ke gala rasang berarti melakukan tindakan sia-sia yang hanya menyakiti diri sendiri. Ungkapan ini dapat kita temukan sebagai bagian dari pembelaan Paulus. Dalam perikop ini Paulus menceritakan pertobatannya. Di jalan menuju Damsyik, Tuhan memanggilnya. Dalam panggilan yang menggegerkan itu terselip kalimat sindiran dari Tuhan. Sukar bagimu menentang Dia yang berkuasa atasmu. Sukar bagimu menendang ke gala rasang. Kalimat ini menyingkapkan ketidakberdayaan Paulus. Seumur hidupnya dia begitu giat dan berapi-api demi Allah. Tetapi apa yang sebenarnya dia lakukan adalah menentang Allah yang memegang kedaulatan penuh atasnya. Kalimat tersebut juga menyindir halayak ramai di persidangan itu. Ketika mereka menuduh Paulus, mereka mencamkan sindiran itu dan memikirkan, apakah kami menantang Allah yang berkuasa atas kami? Paulus menerima sindiran tersebut dan merespons dengan pertobatan yang nyata. Sejak ia rebah di jalan itu, ia berhenti menentang Tuhan. Sebaliknya ia menuruti perintahnya untuk menjadi saksi Injil. Oleh karena itulah, kini ia bersaksi di hadapan Raja Agripa. Pertanyaan yang sama patut kita renungkan secara pribadi. Apakah kita menentang Allah yang berkuasa atas kita? Jika memang sulit bagi kita untuk menentang Tuhan, maka sebaliknya juga mudah bagi kita untuk menurutinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pernah menentang Allah pada suatu masa. Ini tidak dapat dipungkiri. Namun maukah kita mengakuinya dan menunjukkan pertobatan yang nyata? Marilah sekarang kita rebah di depan Tuhan. Bersedialah untuk bersaksi tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Jika ia mampu mengampuni dan mengutus Paulus sebagai instrumen kebenaran, ia juga mampu memulihkan dan membangkitkan kita untuk memberi kesaksian yang lebih besar lagi kepada lebih banyak orang. Mari kita berdoa. Pada suatu masa kami pernah menentang Engkau ya Tuhan. Kami
di dalam kebodohan dan kebebalan kami melakukan tindakan-tindakan yang menantang Tuhan. Sulit bagi kami untuk menuruti Tuhan. Karenanya ya Tuhan, kami mohon, lembutkanlah hati kami. Biarlah kami boleh memiliki hati yang taat dari hari ini sampai seterusnya. Karena menuruti Engkau jauh lebih mudah. Tolong kami yang lemah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, berhentilah menentang Tuhan. Taatilah. Mulai hari ini dan seterusnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.